Adalah transfer edukasi yang dilakukan oleh Kemdikbud pada 11 Februari 2022. Merdeka Belajar episode 15 sebagai salah satu dukungan dalam implementasi kurikulum di laptop kita, bukti karya kita di PMM. Seperti juga tahu supaya yang lainnya juga tahu bahwa oh iya ya, benar ya, sekolah ini sudah melakukan kegiatan belajar mengajar kurikulum merdeka. Sekolah, bapak kepala sekolah, biar sekolah kita ini maju, biar jangan di tahun sebelumnya, begitu juga dengan tahun yang kita alami, begitu juga tahun yang akan depan. Transparan ya anak bos, bayangin ya bapak yang dulu kebal-bal, bala-bala cimeneng ya, nggak pernah terjadi dalam pikiran. Ya, makanya bagi saya sama guru-guru saya, kamu ini apa programmu? Jangan hanya bapak guru, jangan hanya bapak operator, jangan hanya bapak komite, dan jangan juga hanya kepala sekolah. Semua itu ada unsur, harus ada unsur dari sekolah ini sebelumnya tidak memperoleh kemajuan. Berarti coba dengan dia juga ada prinsip bagaimana kita mengambil sekolah ini. Oh, di sini kelompok 2, kelompok 3 tentukan kelompoknya masing-masing. Setelahnya pasti kalau teman kumpulnya dipilihnya. Jadi kan dengan cara ini kita bergaul. Oh, bukan dari panitia. Jadi Bapak Ibu, di dalam mengerjakan visi misi harus kita perhatikan dan kita sesuaikan dengan masukan rencana yang kita. Kemudian harus mengandung, nah ini dia Bapak Ibu, profil belajar Pancasila. Bagaimana profil belajar Pancasila? Kami susun secara kelompok. Visi adalah salah satu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berprestasi dan sadar lingkungan, berdasarkan agama dan lebih tinggi. Dengan kesempatan. Yang penting kita harus
Janganlah dulu saya menanggapi daripada tercovernya atau tidak, Bu. Tetapi ketika itu pun sudah terlaksana dengan baik, saya yakin satuan pendidikan itu pasti hebat. Asalkan saja itu terlaksana, maka saya yakin satuan pendidikan itu bisa menjadi sekolah yang berinovasi atau sekolah penggerak tinggi saja. Sesuai dengan kurikulum Merdeka yang mana itu dikedepankan adalah profil Pancasila. Jadi di sini tadi belum dimenangkan ya mengenai kreatif dan inovatif. Ya, jadi itu semua tujuan misi yang kita laksanakan di satuan pendidikan, maka semua profil Pancasila itu harus kita wujudkan di dalamnya. Contohnya kan itu kreatif dan inovatif. Jadi demikian, terima kasih ya Bu Samson. Bagaimana? Oke, ada ini dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 1. Nah, katanya tadi terakhir pengukuran standar nasional. Apa yang harus dilakukan oleh siswa agar memenuhi standar nasionalnya, dan kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dan siswa agar terpenuhi standar nasional tersebut. Coba untuk menjawab hanya pertanyaan yang pertama, Bu. Yang di sini juga sudah kami uraikan, ada 8. Yang pertama kita harus membuat standar misi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik, standar pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tentunya untuk mencapai ini, maka kita harus ada pembuatan standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan berbagai standar lain yang namanya tujuan pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Jadi demikian yang perlu kami sampaikan. Kelompok 1 yaitu visinya mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta cinta terhadap lingkungan. Misi 1, mewujudkan siswa yang taat beribadah. 4, mewujudkan siswa yang disiplin, gembira, dan berbobot. Mewujudkan siswa yang berprestasi. 8, mewujudkan suasana kekeluargaan antara warga sekolah Malaysia. 2, mengembangkan potensi bakat dan minat siswa dan guru dan ilmu agama. Siswa menciptakan siswa yang beriman dan cerdas. Tentu kalau misalnya kami pertanyakan dari sini, bagaimana juga cara kita untuk menciptakan hal-halnya, sementara kalau dilihat umumnya malas bergereja atau hanya tidak mau ikut dalam ibadah. Tentu dalam setiap sekolah tentu guru itu cuma satu. Apapun yang kita laksanakan atau kita lakukan untuk mereka, tentu teman guru yang lain untuk bisa. Jadi terkait dari pertanyaan Bapak tadi, tetapi Pak, mungkin di sini kita sudah membahas mengenai profil Pancasila. Kalau kita kembali dengan profil Pancasila yang saat ini kita akan bahas, kita masuk dengan poin yang ke-1 yang dimana itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang paling utama kita Pak jadikan landasan dalam untuk kita untuk beriman. Namun kalau kita dalam kondisi atau berada dengan agama, setelah adanya usul mengarahkan suatu siswa tersebut, walaupun tidak semua guru tersebut memberikan arahan terhadap siswa, tetapi ada salah satu seoknum orang guru yang memberikan suatu kecerdasan terhadap siswa tersebut. Ini kembali sedikit. Tentunya tak terlepas
ketika kita mengarahkan dan membimbing, sehingga dengan kita mengarahkan mereka, maka potensi atau bakat yang mereka ini maka lebih tumbuh dan berpotensi dan lebih bersemangat lagi. Intinya kita jangan pernah lepas untuk mengarahkan dan membimbing mereka. Itulah intinya. Terima kasih. Seketika seorang guru itu, tadi kan sudah disampaikan oleh kelompok satu bahwa seorang guru itu sebenarnya jadi panitia. Ketika seorang guru itu tidak sesuai dengan apa yang implementasi kurikulum Merdeka ini, apakah yang selama ini misalnya kita sudah tahu, maka mulai saat ini saya harus bisa rajin, ya, rajin ke sekolah, rajin ke gereja, sehingga saya ini bisa menjadi panutan atau contoh kepada lingkungan, bukan juga hanya kepada siswa. Karena kalau kita seorang guru tidak mengikuti aturan, maka tentunya terpengaruh oleh lingkungan, apalagi ke siswa. Luar biasa banget ya semangatnya. Nah jadi masih ada ini ya dari kelompok 2, kita berikan kesempatan. Kenapa hanya kelompok 3 aja? Di sini sebenarnya kembali pada kondisi. Kenapa pada kembali? Kalau seandainya memang kondisi yang harus dia tidak bisa datang untuk gereja, berarti kita tidak bisa melakukan itu. Ya artinya mengawali kondisi memang. Namun di situ, makanya tadi sebelum diadakan dan dilaksanakan di misi sebuah pendidikan, maka tadi diadakan musyawarah itu. Jadi kita sebagai perwakilan yang sudah datang pada saat itu, Dengan kita atau dengan Ibu Simombe. Oh, Ibu Simombe. Hai. Kalau kami menjadi membentuk satu unit kerja, yaitu DSD. Yang pertama, visi misi kami yaitu menciptakan generasi yang berakhlak mulia, bertakwa, berkebinekaan, serta bergotong royong, kreatif dan inovatif. Sebagai misinya yang pertama, melaksanakan siraman rohani rutin setiap bulan bagi siswa dan guru. 2. Selalu mengawali dan mengakhiri proses pembelajaran dengan bernyanyi dan berdoa. 3. Mengupayakan pembelajaran yang kooperatif. 4. Melaksanakan kegiatan tunjukkan. 5. Mengadakan penilaian karya kerajinan tangan. 6. Menghasilkan siswa yang mampu bersaing dan berintelektual. 7. Mewujudkan sikap moral dan kesadaran serta memelihara dan melestarikan lingkungan hidupnya, baik lingkungan sekolah, demikian juga lingkungan rumah rekreasi. Ini salah satu juga yang menghambat sebenarnya dia guru untuk meningkatkan keterampilan siswa. Keterampilan dalam arti menurut saya artinya mereka bisa berpikir tentang. Nah, di mana kami memperhatikan di sini sebenarnya itu satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah, di mana guru-guru sekarang ya tidak jauh beda dengan kalau seandainya menjurus pada keterampilan mengenai belajar siswa itu. Sekolah kita juga kita belajar mengenai seni budaya dan keterampilan. Nah, di mana di sana jujur saja saya tidak punya skill dalam mengembangkan keterampilan bagi siswa. Kenapa? Memang sangat beruntung sekali dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini. Kenapa? Karena itu harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah kita.
Seperti di daerah Jawa itu, kebanyakan mereka sangat membuat keterampilan siswa dengan membatik. Nah, kami sudah meminta orang tua sebagai tambahan jam di sana, meminta orang tua yang bisa memberikan Diego pada daun misi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu mengenai keterampilan pengrajin tangan untuk siswa itu. Kami yakin itu harus benar-benar ada yang sudah diprioritaskan gurunya yang memang mampu. Terima kasih. Saudara ketika guru-gurunya tidak mampu. Tetapi Bapak Ibu kasih tidak percaya bahwa sekarang ada sudah zaman canggih. Kenapa saya bilang zaman canggih? Di dalam kelemahan kita ada yang mengisi kita. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Ya, saya sadar itu. Jadi ketika kita ada keinginan, maka di situ ada jalan. Contoh, saya pernah melakukan namanya itu membuat kemucing. Saya tahu kemucing itu ada dari bulu ayam, dari bulu yang halus. Tetapi saya mencoba memikirkan apa sih yang menggantikan itu. Saya mengambil itu tali rafia itu, dan itu dilakukan. Jadi menurut saya bukan karena ketidakmampuan manusia, tetapi kekurangan kita di dalam memotivasi kita sendiri atau mengembangkan diri kita sendiri. Karena ketika kita mengalami kekurangan, pasti ada jalan ketika ada keinginan. Nah, tetapi yang menjadi kendala adalah sudah tidak bisa, tidak mau berbuat, bahkan lebih bersikup. Ada satu kendala seperti berbuat. Ya, jadi seperti itu tadi, rasa bukan kendala besar, hanya memotivasi keinginan daripada guru itu sendiri, mau berbuat atau tidak, itu saja. Jadi kami sudah sedikit beradaptasi mengingat mengenai topik pendidikan Pancasila yang mana siswa itu harus bisa kreatif, maka kami ambil suatu misi yang mana tadi ini adalah menerapkan penilaian karya kerajinan tangan. Artinya ketika kami melihat bahwa ini menjadi suatu acuan dalam mewujudkan program pendidikan Pancasila itu, maka dari permasalahan ini maka kami siap untuk mencari solusi. Maka kami berdoa. Jadi tidak mungkin kami buat dalam suatu misi satu pendidikan kalau kami tidak ada solusinya.